Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita menghadap hadirat Tuhan Allah Bapa di surga. Karena kasih dan karunia serta kesetiaannya, kita boleh berada dalam persekutuan kita Minggu Paskah pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Kami mengundang jemaat sekalian untuk memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus dan Tuhan kami sujud mengucapkan terima kasih kepadamu karena anugerah-Mu yang sudah mengalahkan dosa dan maut demi kehidupan kami. Engkau telah memasuki dan meruntuhkan kuburan kami di dalam kebangkitan-Mu ini, sehingga kami tidak perlu merasa takut menghadapi kekejaman maut. Tetaplah Engkau bersama kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami agar kami menaklukkan diri kepadamu sambil memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah kita minggu pagi ini terambil dari Wahyu 1 ayat 17b dan 18. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 157, bait yang pertama.
Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penyayang dan pengasih, kembali Engkau menunjukkan kasih setiamu, karena Engkau masih memperpanjang sabar-Mu terhadap kami orang-orang berdosa. Kami tidak kuat mempertahankan keyakinan kami pada kehendak dan pengaturan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami sering meninggalkan-Mu. Tetapi setiap kali Engkau kembali menunjukkan sayang-Mu yang tidak terbatas itu dalam pimpinan dan pemeliharaan-Mu, supaya kami mau jadi sadar akan kekeliruan dan kesesatan kami. Pada ukuran perbuatan kami, patut kami dibinasakan dan tidak ada lagi alasan pada kami untuk mengharapkan sentuhan kasih-Mu. Tetapi Engkau bermurah hati, memelihara dan memanggil kami datang ke jalan keselamatan yang dibangun oleh anak-Mu Yesus Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Karena itu kami sujud kepadamu, membajatkan syukur dan permohonan. Ampunilah segala dosa kejahatan kami, supaya kami boleh turut menyambut damai sejahtera-Mu di dalam anak-Mu Juru Damai dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Saudara sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah menamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Allah berfirman, demikian aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Terambil dari Yehezkel 33 ayat 11a. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 bait yang pertama. Yesus Kristus
Sidang masa raya Paskah yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan Alkitab kita pada saat ini adalah dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit. Engkau telah menang dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan pada saat ini, pada hari Paskah ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan yang bersaksi tentang kebangkitan-Mu, yang bersaksi tentang kemenangan Tuhan Yesus dari kuasa dosa dan kuasa maut. Berfirmanlah Tuhan Yesus yang telah bangkit dan telah menang. Amin. Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Demikian firman Allah. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan tergeletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria.
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Haleluya.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak sulit untuk membayangkan keadaan seorang istri yang secara amat tiba-tiba ditinggalkan oleh suaminya untuk selama-lamanya. Istri itu pasti dikuasai oleh rasa duka yang sangat dalam. Mungkin sudah tidak mampu mengeluarkan air mata lagi, sebab air matanya sudah habis terkuras. Ia tidak lagi menangis dengan matanya, tetapi dengan hatinya. Dan bila saudara belum pernah mengalaminya, menangis seperti ini jauh lebih pedih. Ada rasa duka yang sangat, oleh karena ada rasa cinta yang sangat. Sebagai contoh, di sebuah sinetron ada adegan seorang anak yang sampai sakit berat gara-gara ayam yang amat dicintainya direngut dari tangannya dan dipotong oleh ibu tirinya yang kejam. Saudara-saudaraku, di samping duka yang sangat, pasti juga rasa kehilangan yang sangat. Suami itulah satu-satunya tempat ia menggantungkan diri sepenuhnya untuk hari ini, tetapi juga hari esok dan seluruh masa depannya. Sebab itu, ketika suaminya mati begitu tiba-tiba, ia tidak cuma kehilangan seorang suami, tetapi kehilangan semuanya. Seluruh hidupnya sendiri, semuanya gelap semata. Dengan matanya, ia melihat bahwa semuanya kecuali suaminya masih ada seperti biasa. Tetapi bagi hatinya semua itu bagaikan tidak ada maknanya. Kita masih dapat menambah lebih panjang lagi, tetapi itu tidak perlu. Yang ingin saya katakan adalah, dengan amat mudah, kita juga dapat membayangkan bagaimana keadaan Maria Magdalena setelah peristiwa yang terjadi pada hari Jumat sore itu. Tentu saja, Yesus bukan suami Maria Magdalena. Namun, bagi Maria di dalam hal ketergantungan dan kasih Yesus, jauh melebihi seorang suami. Oleh sebab itu, ia mengalami kedukaan serta kehilangan yang amat sangat. Semuanya juga terjadi begitu cepat dan begitu tiba-tiba. Maria tak pernah sedikit pun membayangkan bahwa hal yang telah terjadi itu akan pernah terjadi. Sebab secara mental, dia tidak pernah siap untuk dipersiapkan menghadapi tragedi tersebut. Begitu amat tiba-tiba. Hanya di dalam waktu kurang dari 24 jam, Yesus ditangkap, Yesus diadili, disalib, lalu mati. Dan semua itu terjadi di depan matanya. Lebih dari itu, ia menyaksikan semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Karena itu saudara-saudaraku, tidak perlu heran setelah kematian itu, Maria Magdalena melakukan hal-hal yang sebenarnya abnormal, dilakukan oleh perempuan baik-baik di dunia timur. Apa misalnya? Misalnya tidak pantas wanita timur baik-baik jalan sendirian ketika hari masih gelap. Namun Yohanes menulis, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar,
ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Kemudian, ketika Maria melihat bahwa batu penutup kubur itu sudah tidak ada, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Padahal wanita timur baik-baik terkenal dengan kehalusannya, pantang berlari-lari. Lalu kita juga baca dalam Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu. Orang yang tidak tahu pasti akan berkomentar, ngapain wanita sendirian menangis di kubur laki-laki yang bukan suaminya. Dan saudara-saudaraku, ketika melihat Yesus bangkit, ia mula-mula tidak percaya, atau lebih tepat tidak menyangka. Yesus disangka oleh Maria penunggu taman. Namun ketika Yesus berkata kepadanya, Maria, ia tahu betul bahwa orang ini benar-benar Yesus gurunya, Yesus Tuhannya, Yesus kekasih jiwanya. Tak banyak orang yang memanggil dia dengan sebutan itu, atau kalaupun ada yang lain. Maria mengenal betul suara itu. Tidak mungkin tidak. Suara itu adalah suara Yesus. Sebab itu, amat wajar bukan bila Maria dengan spontan ingin memeluk Yesus erat-erat. Lebih tepat lagi, Maria tersungkur menyembah, lalu mau memeluk kedua kaki Yesus erat-erat. Tetapi apa kata Yesus? Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara-saudara, mengapa Yesus tidak membiarkan Maria Magdalena mengungkapkan spontanitas emosinya yang amat wajar? Saya yakin, pasti sama sekali bukan karena Yesus tidak mau dipeluk. Bukan itu. Saya menemukan makna yang dalam dan indah pada kata-kata Yesus itu. Makna yang dalam dan indah bukan saja bagi Maria Magdalena, melainkan juga bagi kita, bagi saudara-saudara dan saya. Saya menemukan makna itu demikian, bahwa Yesus melarang Maria memeluk atau mengganduli kencang-kencang kakinya, walaupun Yesus tahu dan menghargai bahwa itu adalah luapan emosi yang amat wajar. Kenapa? Bayangkanlah orang yang kakinya diganduli kencang-kencang oleh orang lain. Apa yang terjadi? Jawabnya adalah, keduanya pasti tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tidak bisa kemana-mana. Terpancang di situ saja. Baik yang memeluk maupun yang dipeluk. Inilah yang Yesus tidak kehendaki, yaitu apabila Paskah hanya sekedar untuk meluapkan emosi. Apabila Paskah hanya membuat kita ingin memeluk Yesus, lalu sebagai akibatnya Yesus tidak bisa kemana-mana dan kita pun tidak bisa kemana-mana. Padahal apa yang Yesus kehendaki
adalah memperbaharui cara hidup. Bahwa setelah Paskah, ada misi yang harus kita kerjakan. Yesus harus pergi, kembali kepada Bapa di sorga. Namun pekerjaannya harus berjalan terus. Siapa yang harus mengerjakannya dan meneruskannya? Jawabannya adalah kita sekalian, saudara-saudara dan saya. Yesus harus pergi, tetapi kita pun harus pergi. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Begitu pesan Yesus setelah ia bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya diminta untuk melakukan sesuatu bagi Yesus, yakni menemui sesama kita, menemui saudara-saudara kita yang juga adalah saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, Paskah bagi Yesus bukanlah hanya untuk meluapkan emosi dan nostalgia, seperti layaknya dalam sebuah reuni Paskah. Menurut yang Yesus kehendaki, harus kita jadikan awal dari sebuah misi, yaitu pergi. Artinya, tidak cuma berdiam diri, tetapi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Selamat Paskah, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356, bait yang pertama, tinggallah dalam Yesus. Jemaat Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Yang melandasi persembahan kita di Minggu Paskah pagi hari ini, diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mengiringi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama. Bila topan keras melanda hidupmu.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami masih mendapatkan kesempatan untuk menerima firman-Mu di Minggu Paskah pagi hari ini. Dan kami mengaku bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber karunia bagi kami. Untuk itu Tuhan, sebagian dari karunia itu kami persembahkan kembali kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pelayanan di gereja-Mu ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar kami agar senantiasa selalu bersyukur kepadamu. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu 12 April 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal sebagai berikut. Bidang sekretariat. Sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19 yang makin cepat dan meluas dan berdasarkan himbauan pemerintah serta Majelis Pekerja Harian PGI melalui surat edaran nomor 230/PGI 17/2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang memindahkan pelayanan dan ibadah keluarga di rumah masing-masing, maka diberitahukan kepada seluruh jemaat PAUK Gereja Lahiroi melalui surat Majelis Jemaat nomor 14/GLT/3/2020 disampaikan seluruh kegiatan pelayanan jemaat berupa ibadah minggu, ibadah perjamuan kudus, ibadah Paskah, ibadah komisi, wilayah, kegiatan katekisasi, retret katekisasi, sekolah minggu, rapat-rapat dari seluruh komponen gereja ditiadakan sampai tanggal 31 Mei 2020. Apabila dalam waktu perjalanan situasi sudah reda dan membaik, maka masa waktu tersebut di atas akan ditinjau kembali. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara jemaat bahwa dengan sukacita persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah keluarga masing-masing dapat dikumpulkan dan disampaikan ke bendahara majelis setelah ibadah kembali dilaksanakan di gereja atau melalui transfer ke rekening kas jemaat nomor 0510000229564 Bank BRI Cabang Cijantung. Bagi jemaat yang memberikan persembahan melalui transfer, dimohon menyertakan bukti transfer. Guna membantu anggota jemaat dan sesama akibat dampak virus corona, Majelis PAUK Gereja Lahiroi telah membuka dompet peduli dalam bentuk dana dan barang kebutuhan pokok. Bagi jemaat yang berkenan untuk memberikan sumbangan dana dapat ditransfer ke rekening kas gereja Lahiroi nomor 0510000229564 Bank BRI Cabang Cijantung. Bagi jemaat yang memberikan sumbangan melalui transfer, dimohon menyertakan bukti transfer. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji-pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas segala anugerah, rahmat, dan berkat-berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami, pribadi lepas pribadi, maupun dalam keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan kepada seluruh jemaat, sehingga kami boleh tetap hidup sampai dengan saat ini. Bapa di surga, dalam syafaat kami mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing, sebagai persekutuan yang terkecil dalam gereja-Mu. Berkatilah suami kami, berkatilah istri kami, orang tua kami, anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudara, bahkan seluruh keluarga besar kami, baik yang ada di Jakarta, yang ada di kampung, maupun yang ada di mana-mana tempat. Berkatilah kami semua, di dalam setiap karya, pekerjaan, maupun studi, bahkan di dalam pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, Engkau berkati. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup yang berat. Saudara-saudara kami yang kesulitan masalah ekonomi. Saudara-saudara kami yang ada masalah dalam keluarga dan pergumulan-pergumulan di dalam pekerjaan ataupun sakit penyakit. Tuhan, Engkau melawat kami, menopang kami, menolong kami, dan menjamah kami semua. Bapa di surga, secara khusus kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang pada saat ini sungguh-sungguh menghantui seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami semua kekuatan, kesehatan yang daripadamu, serta hikmat dan akal budi kepada kami sekalian, termasuk pemerintah bangsa dan negara kami, agar pandemi corona ini boleh segera berlalu di dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dunia ini. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGIW DKI Jakarta, secara khusus Jemaat PAUK Gereja Laheroi, di mana kami menjadi anggota di dalamnya. Kami mohon curahan rahmat dan kasih karunia-Mu
bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di dalam jemaat-Mu. Secara khusus, yang pada saat ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun biarlah kami tetap boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama melayani, dan bersama-sama bersaksi. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tidak pernah lupa untuk bersyukur. Dan kami mau menaikkan syukur atas segala pemeliharaan Tuhan, atas kekuatan, kesehatan, rezeki, anugerah rahmat yang Tuhan karuniakan, termasuk atas hari ulang tahun, baik hari ulang tahun perkawinan maupun hari ulang tahun kelahiran. Di dalam nama Yesus, kami mau bersyukur agar sukacita dan syukur kami boleh semakin lengkap dan semakin penuh. Inilah doa kami. Inilah permohonan dan syukur kami yang kami dasarkan dan sempurnakan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kepada kami sekalian berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340, bait yang ketiga dan 4. Sidang jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan tinggallah di rumah masing-masing, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Demikianlah ibadah kita Minggu Paskah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus melindungi kita dalam menghadapi cobaan ini. Atas nama pendeta, jemaat, dan segenap majelis mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.